Kisah Gubernur Akademi Auri bertemu Simbah PKI pada pagi buta tanggal 2 Oktober tahun 1965. Seperti apa kisahnya? Dikutip dari buku, Aidit, Dua Wajah di Nusantara, yang disusun tim Tempo. Dikisahkan pada pagi buta tanggal 2 Oktober tahun 1965. Saat langit masih gelap saat pesawat Dakota T-443 menyentuh landasan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat penting, dengan orang penting di dalamnya. Melihat ada pesawat mendarat, sejumlah perwira Auri bergegas ke terminal. Salah satu di antara perwira yang menjemput itu adalah Gubernur Akademi Angkatan Udara Komodor Udara Dono Indarto. Bersama Indarto, ikut menyambut 5 perwira Auri berpangkat mayor. "Apakah tujuan kedatangan yang mulia ke Yogyakarta?" tanya Komodor Udara Dono Indarto saat menyambut sang tamu di ruang VIP Pangkalan. Menurut tim Tempo dalam buku yang disusunnya, sosok yang dipanggil yang mulia itu adalah pria berumur 42 tahun. Dia adalah Dipa Nusantara Aidit, Menteri Koordinator merangkap Wakil Ketua MPRS dan juga Ketua Komite Sentral, CC, PKI. Ketika itu Aidit menjawab singkat, "Situasi di Yogyakarta panas. Saya diperintahkan oleh Bung Karno untuk mempersiapkan. Karena kemungkinan Bung Karno akan ke Yogyakarta, Aidit datang ditemani 2 sekretarisnya, Waluyo dan Kusno." Menurut tim Tempo dalam buku yang disusunnya, lawatan orang nomor 1 PKI ini ke Yogyakarta dan Jawa Tengah pada saat seperti itu tentu saja mengundang beragam tafsir. Menurut Ketua Lembaga Sejarah CCPKI Sumaun Utomo saat diwawancarai Tempo, kedatangan Ketua PKI ke Jawa Tengah itu selain untuk konsolidasi juga buat menyelamatkan diri. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan pada saat itu, kata Sumaun saat diwawancarai Tempo. Saat itu, terkesan Angkatan Udara menangkap kedatangan Aidit ini sebagai tugas negara, bukan partai. Gubernur Akademi Auri dan para perwira yang menyambut pun lantas menawarkan untuk mengantarkannya ke Kepala Daerah Yogyakarta Sri Paku Alam. Tapi yang bikin para perwira Auri heran, Aidit memilih pergi ke rumah Ketua Komite Daerah Besar, CDB, PKI Yogyakarta, Sutrisno. Setelah itu salah satu perwira di Pangkalan, Mayor Sunario, mengantarnya dengan mobil Morris. 1 mobil pengawal ikut di belakangnya. Sebelumnya, sejumlah perwira mengusulkan Aidit diantar mobil dinas Angkatan Udara. Rencana ini batal karena Dono Indarto menolaknya. Dalam perjalanan ke rumah Sutrisno, 2 kali rombongan Aidit kesasar. Awalnya ke rumah Ketua Partai Nahdlatul Ulama, lalu ke rumah Ketua Partai Nasionalis Indonesia. Tak jelas benar apakah ini sengaja atau memang karena ketidaktahuan, tulis tim Tempo dalam buku yang disusunnya. Masih menurut tim Tempo dalam buku yang disusunnya, mengutip buku Menyingkap Kabut Halim 1965 memang diungkapkan tak seorang pun dari para pengantar dari Auri itu tahu rumah Sutrisno. Tapi kedatangan orang pusat yang tak dijemput pejabat daerah memang menjadi tanda tanya sendiri di benak pada perwira Auri. Sementara itu, mengutip buku Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, yang ditulis Viktor Miroslavik. Diungkapkan, di kota Yogyakarta ini Aidit bertemu dengan pimpinan PKI Yogyakarta. Sempat dibahas kemungkinan membentuk kelompok bersenjata untuk mendukung Dewan Revolusi. Meski itu tak jadi dilaksanakan karena dianggap tidak mungkin. Pertemuan beberapa jam itu akhirnya memutuskan bahwa PKI setempat akan melancarkan aksi-aksi massa untuk membela Bung Karno. Pertemuan hanya berlangsung beberapa jam. Setelah itu, Aidit bertolak ke Semarang. Wakil Ketua 1 CCPKI MH Lukman dan pemimpin PKI Jawa Tengah dikabarkan mengadakan pertemuan darurat di Semarang. Menurut Victor M. Vick, pertemuan ini penting karena menghasilkan sikap politik PKI yang menyatakan gerakan 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat dan partai tak ada sangkut pautnya dengan gerakan itu. Tugas utama partai kini melakukan konsolidasi kekuatan untuk menangkal serangan dari lawan-lawan politik partai dan presiden. Seusai pertemuan, petang itu juga Aidit dilaporkan meluncur ke Boyolali. Seorang ex-anggota Gerakan Siswa Nasional Indonesia Boyolali, Jungkung, mengaku pernah melihat Aidit di Jalan Raya Boyolali. Menurut Jungkung awalnya dihampiri 2 orang yang mengendarai VW Kodok, yang belakangan diketahui adalah Aidit dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Suyatno Atmo. "Simbah, panggilan untuk Aidit, menanyakan jalan menuju kantor Bupati Boyolali," kata Jungkung.
Bupati Boyolali saat itu, Suaeli, memang kader PKI. Pada hari yang sama, Aidit melaju ke Solo. Ia bertemu dan menggelar rapat dengan petinggi partai, termasuk Wali Kota Solo yang juga kader PKI, Utomo Ramelan. Dalam rapat ini, Aidit dikabarkan gagal mendapatkan dukungan kolega partainya untuk menerima hasil keputusan pertemuan Semarang. Bertolak belakang dengan hasil Semarang, pertemuan Solo justru mendukung operasi gerakan 30 September beserta tujuan-tujuannya. Partai juga harus melancarkan perjuangan bersenjata untuk mendukung gerakan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung, merebut kekuasaan pemerintah setempat dan membela partai. Menurut Victor M. Vick, perbedaan keputusan Semarang dan Solo inilah yang menyebabkan pendukung partai terbelah golongan radikal dan moderat. Masih menurut Victor M. Vick, memang tak semua elit partai hadir. Selain Aidit, cuma ada M.H. Lukman, Wakil Ketua 1 CCPKI yang juga Wakil Ketua DPR Gotong Royong. Disebutkan juga bahwa Aidit sempat menulis surat yang akan disampaikan kepada Presiden Soekarno. Dalam surat tertanggal 6 Oktober, Aidit menyampaikan versinya soal peristiwa 30 September. Dalam surat itu, Aidit mengungkapkan bahwa pada malam 30 September, ia mengaku dijemput tentara berpakaian pengawal Presiden Cakrabirawa untuk rapat darurat kabinet. Tapi mobil yang membawanya justru mengarah ke daerah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, bukan Istana Negara. Dari para penjemputnya, ia mendapat informasi soal rencana menangkap orang yang disebut terlibat Dewan Jenderal. Informasi tambahan lainnya, Presiden dikabarkan memberi restu gerakan ini. Keesokan harinya, masih menurut surat itu, Aidit diminta berangkat ke Yogyakarta dengan pesawat yang disediakan Omar Dhani untuk mengatur kemungkinan evakuasi Presiden ke Yogyakarta. Kota ini dianggap tepat untuk markas pemerintahan sementara. Dalam surat tersebut, Aidit juga menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa datang dalam rapat kabinet di Bogor karena pesawat Auri yang akan mengantarnya rusak. Surat itu diakhiri dengan 6 usul untuk menyelesaikan krisis politik akibat penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat tersebut. PKI tetap beranggapan gerakan 30 September itu adalah soal internal di tubuh Angkatan Darat. Aidit mengaku tak tahu sebelumnya soal gerakan tersebut, sehingga tidak dapat menyalurkan potensi revolusi ke arah yang wajar. Kepada Presiden, Aidit menyampaikan usul agar peristiwa itu diselesaikan Presiden secara politik. Aidit menyerahkan surat itu kepada Lukman dan menginstruksikan agar dia kembali ke Jakarta. Di ibu kota, Lukman diminta menghubungi Nyoto dan menyampaikan surat tersebut untuk diserahkan kepada Presiden secara pribadi. Bila kabinet bersidang pada tanggal 6 Oktober di Bogor, Nyoto diminta hanya membacakan salah satu poin yang berisi usul penyelesaian peristiwa gerakan 30 September secara politik. Nyoto memang bisa bertemu dengan Presiden Soekarno. Di depan sidang kabinet, Presiden memberi Nyoto kesempatan untuk menyampaikan pandangan PKI. Nah, ada cerita sendiri soal gagalnya Aidit datang dalam rapat kabinet di Istana Bogor pada tanggal 6 Oktober tahun 1965. Mulanya, datang radiogram kepada Komandan Skuadron Pendidikan B Mayor Udara Sugiantoro. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, isinya, ada permintaan agar dikirim sebuah pesawat mentor ke Pangkalan Angkatan Udara Panasan, Solo, dan pilotnya menghadap ke Komandan Pangkalan. Mayor Udara Sugiantoro melaporkan radiogram itu ke Gubernur Akademi Angkatan Udara Komodor Udara Dono Indarto. Tak lama kemudian, Sugiantoro bersama Kapten Udara Suwandi Sujono melesat dengan 2 pesawat mentor ke Panasan, Solo. Sesampai di Pangkalan, ia menghadap ke Komandan Pangkalan, Kolonel Udara Sunyoto. Ia pun diberi instruksi mengantar seorang pejabat yang tak disebutkan namanya ke Pangkalan Angkatan Udara Semplak, Bogor. Mayor Sugiantoro lantas mendesak, ingin tahu siapa pejabat misterius itu. Kolonel Sunyoto pun buka kartu. Orangnya tak lain adalah Aidit, karena sudah tahu perkembangan gerakan 30 September di Jakarta melalui radio. Mayor Sugiantoro tegas menolak instruksi itu. Ini perintah, bentak Kolonel Sunyoto waktu itu. Saya hanya tunduk pada perintah atasan saya langsung di Akademi Angkatan Udara, kata Mayor Sugiantoro. Suasana tegang karena keduanya sama-sama teguh pendirian. Pesawat mentor itu pun kembali lagi ke Yogyakarta, dan tak ada penerbangan ke Bogor. Di tengah gencarnya usaha perburuan terhadap tokoh dan
simpatisan PKI yang dilakukan pasukan Soeharto. Aidit masih sempat mengeluarkan instruksi. Menurut Victor M. Vick, salah satu instruksinya adalah yang dibuat pada tanggal 10 November tahun 1965. Dalam surat yang terdiri atas 11 item itu, Aidit menyampaikan wasiat setelah melihat perkembangan keadaan. Sementara itu merujuk pada buku Dewan Revolusi PKI menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia yang ditulis wartawan TVRI Hendro Subroto. Mungkin surat itu ditulis dari tempat persembunyian Aidit di daerah Kerten atau Sambeng. Sama-sama di Solo. Dalam wasiat terakhirnya itu, Aidit mengakui kerusakan fatal pada partai akibat gerakan 30 September. Meski semua sudah diperhitungkannya, surat itu juga mengisyaratkan kemungkinan Aidit mencari perlindungan ke RRC. Jika itu terjadi, petinggi PKI diminta menjamin kelangsungan partai, mempertahankan daerah basis di Jawa, menghindari perlawanan frontal, serta teror dan sabotase hendaknya dijalankan sistematis untuk perang urat saraf. Surat itu juga mengisyaratkan optimisme bahwa Sosro yang diyakini sebagai nama samaran untuk Soekarno belum meninggalkan PKI. Dalam sidang terakhir Kabinet Dwikora, tanggal 6 Oktober, Soekarno bisa meyakinkan kabinet untuk menerima usul Aidit. Tapi perkembangan yang terjadi kemudian berujung pada kekalahan PKI. Selang 12 hari setelah surat wasiat itu, Aidit ditangkap anak buah Komandan Brigade Infanteri 4 Kodam Diponegoro Kolonel Yasir Hadibroto. Itulah akhir karir dan hidupnya. Aidit dieksekusi di daerah Boyolali, Jawa Tengah.